Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita masih boleh berkumpul, masih boleh menikmati kasih-Nya, masih boleh menikmati segala kemurahan-Nya. Ya, kita percaya kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita percaya Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mau memuji, mau menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang kami percaya Engkau sudah sediakan bagi kami dan Engkau sudah berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengurapi kami Tuhan. Engkau yang sudah memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Supaya dengan kuasa Roh-Mu Tuhan kami menikmati Engkau di dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini. Di dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk kita akan angkat satu pujian. Kasih yang terindah. Yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kukagumi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita tinggikan nama-Nya. Kita muliakan Dia, Raja segala raja. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Karyamu indah di dalam kami Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, Engkau ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak dimuliakan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Karya yang indah, keselamatan yang sempurna yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menikmati sukacita lebih lagi daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita akan angkat satu pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Yuk kita tepuk tangan. Terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur. Kita bangkit berdiri. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Kasih-Mu Tuhan besar sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang percaya kasih Tuhan besar dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, kita angkat satu pujian lagi. Berkuasa di bumi di surga. Ya, kita tepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa,
pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman-Mu. Kita makan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Selamanya ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bersama jemaat katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku,
peliharaku seumur hidupku. Satu kali lagi dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu menolong kami, menjaga kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami telah menyembah, memuliakan akan nama-Mu dengan puji-pujian yang kami naikkan. Pujian itu memberikan kekuatan dalam hati kami Tuhan. Karena setiap lirik yang kami nyanyikan mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh terus mengiring Tuhan sampai garis finish dan menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi sidang jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk tim musik yang sudah melayani pada pagi hari ini. Nah, sebelum saudara sekalian, shalom. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Hari ini minggu pertama. Saudara yang nanti ada di rumah juga saudara boleh siapkan. Kalau tidak ada anggur, siapkan teh. Nanti kita akan mengikuti perjamuan bersama-sama. Kalau sudah dibuka, semuanya boleh saya undang bagi berdiri. Semua sudah dapat? Sudah semua ya? Oke. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, waktu dia angkat roti, dia berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Saudara tahu, di dalam penyalipan, tubuh Yesus dilukai demikian rupa. Dihancurkan demikian rupa. Dan Tuhan katakan, hal itu dilakukan bagi kamu, bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Supaya apa sekalian? Supaya nanti tubuh kita tidak perlu dihancurkan seperti itu. Oleh karena penghancuran tubuh Kristus menggantikan penghancuran tubuh kita. Karena itu, biar kita boleh terus berani dan teguh mengiring Tuhan. Karena kita tahu kita tidak akan dirusak tubuh kita. Tapi kita akan kembali ke rumah Bapa dan memakai tubuh kemuliaan. Dan Tuhan katakan, lakukan ini sebagai peringatan,
supaya kita ingat bahwa pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita makan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan anggur. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia mengatakan, cawan anggur ini adalah perjanjian baru. Artinya yang lama sudah berlalu. Tuhan Allah mengikat perjanjian dengan manusia, dengan kita. Oleh karena itu hidup kita adalah hidup yang didasari oleh sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu dari Allah kepada kita. Dan perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal, yang tidak bisa dirubah. Karena Tuhan mengatakan dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus adalah meterai perjanjian itu yang tidak bisa dibuka, tidak bisa diubah lagi. Karena itu kita hidup dalam perjanjian dengan Allah yang penuh kasih setia. Dan setiap kali kamu minum anggur ini, Tuhan katakan itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat boleh mengucap syukur dalam hati masing-masing. Biarlah ucapan syukurmu jadi ucapan syukur yang sungguh-sungguh mengingat, mengerti bahwa Tuhan telah mati bagi aku. Tuhan telah berkorban bagi aku. Yesus. Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa jemaat sama-sama katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk sekalian. Pada pagi hari ini
Firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Tuhan dan Aku Berjalan Bersama. Luar biasa ya. Tuhan dan aku berjalan bersama. Tuhan dan saudara sekalian berjalan bersama. Kalau saudara bisa membayangkan, saudara tidak jalan sendirian dalam hidup ini. Dalam hidup yang penuh kesusahan ini, saudara dan saya tidak berjalan sendirian. Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi entah kita di mana sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi mungkin seringkali sudah merasakan sepertinya Tuhan entah ada di mana. Saya minta itu lagu yang tadi, Tuhan menolongku, tolong ditampilkan liriknya. Ketika saudara membaca, menyanyikan lirik ini, ya, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Luar biasa nggak saudara? Kasih Tuhan itu abadi, artinya kekal. Tidak pernah sekali-kali dia kehilangan kasihnya kepada kita. Takkan berubah sampai selamanya. Luar biasa nggak? Dan aku tetap percaya. Mudah-mudahan sekalian, saudara tetap percaya akan hal ini meskipun kadang-kadang atau barangkali hari ini saudara tidak mengalami, sepertinya tidak mengalami kasih itu. Berikutnya, ku yakin Tuhan memberkati. Luar biasa. Saya percaya sekalian, penulis lagu ini, waktu dia menulis ini, bukan didasari oleh apa yang dia tahu dalam Alkitab. Tapi saya percaya bahwa waktu dia menulis lagu ini, oleh karena dia mengalami akan hal ini, ku yakin Tuhan memberkati. Kalau saudara yang sedang mengalami diberkati, tentunya saudara akan dengan berani, dengan yakin, saudara berkata amin. Tapi ketika saudara saat ini sedang mengalami sepertinya kurang diberkati atau tidak diberkati, mungkin sudah berat mengucapkannya amin itu. Ku yakin Tuhan melindungi. Kalau begitu kenapa banyak yang sakit? Kenapa banyak yang kena COVID? Kenapa banyak yang meninggal? Seringkali orang mengutip Mazmur 91. Oh Tuhan selalu melindungi. Kita membaca di Alkitab yang berkata, 1.000 orang boleh rebah di sebelah kiriku, 10.000 boleh rebah di kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dari jauh. Tapi kenapa banyak orang di kiri kita, di kanan kita? Bahkan mungkin, ya, saudara kita, teman kita, kena COVID sekalian. Bahkan ada yang meninggal. Di mana Tuhan? Seringkali kita bertanya begitu. Burung di udara Tuhan pelihara. Alkitab mengatakan seperti itu. Bukankah kita lebih berharga dari burung? Tuhan tidak pernah mati disalib bagi burung atau bagi hewan yang lain. Tuhan mati buat kita. Itu menunjukkan Tuhan mengasihi kita, menunjukkan kita lebih berharga daripada burung. Teks berikutnya mengatakan apa? Tidak kalah luar biasa. Tuhan selalu menolong aku. Artinya tidak pernah tidak menolong aku. Tapi mungkin kita berkata, loh, kadang saya mengalami nggak ada pertolongan. Tuhan selalu menjagaku. Loh, kalau Tuhan yang menjaga, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang bisa mengalahkan kita? Nggak ada sekalian. Tapi seringkali atau kadang-kadang kita tidak mengalami itu. Bahkan sehelai di rambutku. Rambut itu artinya apa sih sebenarnya? Apalagi cuma sehelai. Banyak aja kita nggak peduli. Tapi yang ini mengatakan sehelai aja tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya sehelai rambut itu berharga di hadapan Tuhan. Apalagi seluruh hidup kita. Teks terakhir. Berikutnya. Oh, dia mengenyangkanku. Banyak gak orang yang lapar? Bukan orang gak percaya loh. Orang percaya bisa lapar. Bisa gak punya makanan. Bisa gak punya uang buat beli makanan. Dan dia peliharaku seumur hidupku.
Kalau saudara sudah mengikuti nyanyian ini, lalu kenapa banyak hal berbeda dengan apa yang kita nyanyikan itu? Apa benar Tuhan dan aku selalu berjalan bersama? Apa benar? Kalau benar, kenapa seperti itu? Satu hari Tuhan Yesus habis khotbah, lalu Tuhan bilang sama murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Tuhan yang mengajak. Dan Tuhan ikut di sana dalam perahu bersama-sama. Menurut saudara, kalau Tuhan bersama kita, kira-kira aman gak ya? Kira-kira lancar apa enggak ya perjalanannya? Ternyata di tengah perjalanan mereka mengalami ombak yang luar biasa. Sampai mereka ketakutan. Kalau nelayan ketakutan, nelayan yang biasa di laut, yang biasa menghadapi ombak, kalau sampai ketakutan berarti ombaknya luar biasa besar. Sampai mereka berteriak, Tuhan, Tuhan, tolong. Lagi ngapain Tuhan? Lagi tidur, sekalian. Sepertinya Tuhan gak peduli. Sepertinya Tuhan gak peduli. Bahkan para murid pun menganggap Tuhan tidak peduli. Sehingga mereka berkata, Tuhan, guru. Dia panggil guru, bukan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka berkata, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah Tuhan peduli kepada saudara? Apakah Tuhan peduli waktu saudara susah? Apakah Tuhan peduli waktu saudara nggak punya makanan? Apakah Tuhan peduli ketika saudara nggak punya uang? Tuhan, engkau tidak peduli kalau saya lapar. Tuhan, engkau tidak peduli kalau saya tidak punya uang. Tuhan, engkau tidak peduli kalau saya sakit. Mungkin teriakan yang sama akan diteriakan seperti murid-murid Yesus meneriakannya. Apakah betul Tuhan tidak peduli? Apakah betul Tuhan tidur? Akhirnya Tuhan bangun. Waktu Tuhan bangun, Tuhan berkata, Tuhan tidak berkata, kenapa baru bilang sekarang? Kenapa nggak bangun dari tadi? Enggak. Tuhan malah bilang apa? Kenapa engkau takut? Hai orang yang kurang percaya. Pada pagi hari Tuhan sedang berkata kepada saudara, baik yang hadir ibadah bersama-sama, maupun saudara yang ada mengikuti rekaman ini. Tuhan sedang berkata kepada saudara, mengapa engkau takut? Hai orang yang kurang percaya. Terus kalian, di waktu susah seperti ini, kalau di waktu kita diberkati, di waktu enak semua, sehat sebagainya, oh kita yakin Tuhan menyertai kita. Tapi di waktu susah pada saat ini, ada ribuan restoran tutup sekalian. Kemarin ipar saya baru cerita, di Jogja ada 50 hotel tutup karena bangkrut. Kalau saudara punya hotel, kira-kira saudara itu kaya atau miskin? Kaya sekalian, punya hotel. Tapi hotel bangkrut, mau dijual. Di masa pandemi seperti ini sekalian, ada banyak orang susah. Bahkan orang yang punya kekayaan miliar, susah sekalian. Di mana Tuhan? Saya tidak berkata begini karena saya meragukan Tuhan, bukan. Kita sedang mendengar sebuah firman bahwa Tuhan dan aku selalu berjalan bersama. Teksnya boleh ditutup, nggak usah tampilkan lagi. Kau tidak peduli. Tuhan bilang, kenapa engkau takut? Karena Tuhan berkata kepada saudara pada pagi hari ini, engkau jangan takut. Engkau jangan takut. Sekali lagi saya katakan, engkau jangan takut. Karena itu, kuatkan iman saudara. Dengan cara apa? Iman timbul dari pendengaran. Kalau saudara sudah rasanya tertekan, begitu rupa tertekan, saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Kalau iman saudara kelihatannya sudah sampai titik nadir, titik yang terendah, hampir nol, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi terus tetapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Buka YouTube, cari firman Tuhan, cari khotbah-khotbah. Kalau saudara merasa tidak sanggup lagi baca Alkitab, tidak punya kekuatan, gairah baca Alkitab, dengar khotbah orang lain. Saya percaya imanmu akan dibangkitkan.
Dan engkau akan menemukan kembali sukacita di dalam Tuhan, kebahagiaan dalam Tuhan. Meskipun persoalanmu mungkin belum selesai, belum ada solusinya, tapi jiwamu tenang, jiwamu terpelihara. Rasul Paulus, Rasul iman, digigit ular biludak, nggak mati. Nggak mati. Dia begitu berani sekalian. Meskipun penjara, sengsara menanti dia. Dia katakan, kematian pun saya hadapi. Tidak peduli hanya penjara, sengsara. Kematian pun aku hadapi. Seorang rasul iman yang luar biasa. Rasul kasih karunia yang luar biasa. Tapi, dia pernah mengatakan sesuatu yang mungkin di luar dugaan saudara. Dia berkata, dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kalau saudara melihat Rasul Paulus mengalami kelimpahan, tidak aneh. Dia punya iman yang luar biasa, tidak aneh kalau dia kelimpahan. Dia seorang hamba Tuhan yang fenomenal. Saya percaya kalau zaman sekarang, sekalian, dia itu dikasih mobil, dikasih rumah, sama orang yang mesti diberkati oleh dia. Saya yakin itu. Tidak mungkin dia kekurangan. Jam tangannya mungkin 1 miliar. Mungkin. Kalau zaman sekarang. Tapi waktu itu dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dia bukan tahu secara pengetahuan. Dia tahu karena dia mengalami yang namanya kekurangan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Semuanya dia ngerti, semuanya dia alami semuanya. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Hoi, Rasul Paulus, kalau kenyang gak aneh. Saya yakin dia kemana saja, mungkin banyak undangan. Datang Pak, makan. Diundang restoran ini, restoran itu, 1000 rasa. Dan lain sebagainya. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kelaparan. Berarti Rasul Paulus pernah mengalami kelaparan. Seorang rasul iman mengalami yang namanya kelaparan, saudara sekalian. Dan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Hai, Rasul Paulus kekurangan. Saudara bingung? Saudara pernah menyangka seorang Paulus alami kekurangan? Tapi setelah dia alami semua itu, yang tentunya tidak enak, ada yang enak, ada yang tidak enak. Dia alami yang tidak enak sekalipun, tapi pada akhirnya dia berkata apa? Dia berkata dalam ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menjadi begitu kuat, bukan hanya karena melewati hidup yang enak, bukan hanya karena melewati kebahagiaan, kenyang, kelimpahan. Rasul Paulus bisa berkata seperti itu setelah dia juga melewati penderitaan, kelaparan, kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung. Demikian juga saudara. Ketika saudara mengalami kesusahan dalam masa pandemi ini, dan saudara bertahan di sana, tidak mundur dari Tuhan, tidak kecewa pada Tuhan, tidak berkata apa Tuhan ada. Kalau saudara setia di sana, akhirnya saudara pasti akan berkata segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan saudara akan muncul kembali sebagai seorang yang berbeda. Daud berkata dalam Mazmur, tertindas itu baik buat aku. Dan demikian aku mengenal jalan-jalan-Mu. Haleluya. Saya mau bilang sama saudara, tetap setia sama Tuhan. Nanti engkau akan lihat, bahkan sebelum pandemi selesai, engkau akan jadi orang yang berbeda. Engkau jadi orang yang hebat. Engkau jadi orang yang kuat. Dan siap berjalan mengiringi Tuhan. Sampai kau berkata, sekarang aku telah menyelesaikan pertandingan. Sekarang aku telah mencapai garis akhir. Dan sekarang aku telah memelihara imanku. Saudara pasti akan jadi orang Kristen yang berbeda. Haleluya. Mungkin selama belasan tahun sudah jadi orang Kristen yang sama seperti itu. Rasanya
Gunung dan lembah silih berganti. Rasanya kuat dan lemah silih berganti. Rasanya sukacita dan penderitaan, sengsara, kecewa silih berganti. Tapi setelah melewati masa-masa itu, saya mau berkata, saudara akan punya sukacita yang melampaui segala akal, akan pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudara akan heran dengan satu sukacita yang konstan dalam hatimu. Bukan berarti masalahmu selesai. Bukan berarti masalah enggak ada lagi. Masalah bisa tetap ada. Tapi jangan takut. Jangan takut. Ada sukacita Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Sukacita Tuhan adalah kekuatan aku. Haleluya. Haleluya. Kalau begitu kenapa? Bagaimana? Oh, banyak pertanyaan sekalian. Susah, kok Tuhan gak tolong? Saya mau bilang, menurut saudara mungkin Tuhan lagi tidak menolong. Tapi saudara tidak tahu, tidak sadar bahwa Tuhan telah sedang menolong Anda. Kok saya sepertinya lagi gak diberkati? Kalau gak diberkati kan jelas. Saya mau berkata, Tuhan tidak pernah tidak memberkati Anda. Tidak pernah. Tuhan selalu memberkati saudara. Jangan lihat uang yang ada di tangan saudara. Lu gak ada uang ini. Jangan lihat itu. Jangan lihat itu. Cuma saudara gak tahu aja. Tuhan sedang menolong. Dengan caranya. Saudara tidak tahu saja bahwa Tuhan sedang memberkati saudara dengan caranya. Saudara tahu, ketika seorang petani menabur benih, tidak langsung besoknya itu keluar hasilnya. Kadang-kadang dia perlu menunggu lama sampai benih itu bertunas dari tanah, keluar hijaunya. Ketika dia sudah melihat keluar tunas hijaunya, seringkali ada pohon tertentu dia tunggu lama. Dia tunggu lama sampai bertumbuh besar. Dan ketika sudah bertumbuh, masih tunggu lama lagi sampai berbuah. Saya beritahu Anda, kalau sudah setia, apa yang Tuhan tabur dalam hidupmu, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Karena itu buka hatimu, lebarkan hatimu, luaskan hatimu, biar firman Tuhan tertabur, tertabur, dan tertabur. Dan firman itu akan berbuah pada waktunya. Engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah. Engkau akan menuai. Tapi gimana dong Tuhan? Masih banyak pertanyaan. Kalau kita melihat Yesaya 55, ayat yang terkenal, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, inilah sebabnya kenapa kadang-kadang saudara sepertinya mengalami tidak ada pertolongan Tuhan, sepertinya tidak ada berkat Tuhan, sepertinya tidak ada penjagaan Tuhan. Karena Tuhan berkata, rancangan kamu, jalan kamu beda sama aku. Beda. Apa yang engkau pikirkan beda sama yang aku pikirkan. Apa yang engkau sedang alami yang menurutmu buruk beda sama pandangan aku. Bedanya seberapa? Bedanya seberapa? Jauh. Seperti tingginya langit dari bumi. Artinya nggak bisa diukur. Karena itu, saudara jangan melihat tidak ada pertolongan Tuhan. Ada. Cuma bedanya adalah pertolongan Tuhan yang menurut saudara pikirkan seperti ini, belum tentu seperti ini. Kita punya konsep pikir tentang bagaimana Tuhan menolong kita. Kita punya konsep pikir bagaimana Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita punya konsep pikir bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Tapi Tuhan bilang, caraku beda.
dia bisa jauh dengan caramu. Rancanganku, jalanku beda. Dalam kitab Yeremia, ketika umat Israel sedang dalam pembuangan, hidup yang tidak enak, pembuangan. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih firman melalui Nabi Yeremia. Sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Tuhan berkata seperti itu, bukan di tengah suasana yang enak, di tengah suasana penderitaan mereka. Bagi Tuhan, aku punya rancangan. Haleluya. Maksud sekalian, karena itu, apa yang wajar lo lakukan? Mungkin dalam pekerjaan, untuk masalah pekerjaan finansial, untuk masalah kesehatan. Untuk masalah finansial, lakukan apa yang sudah bisa lakukan untuk income saudara. Untuk masalah kesehatan, lakukan apa yang sudah tahu untuk menjaga kesehatan Anda. Kayak sekarang misalnya, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang rajin, minum vitamin C, D, E, dan lain-lain. Lakukan. Untuk masalah keharmonisan rumah tangga, apa yang saudara rasa perlu dilakukan, perlu dijaga, lakukan sebisanya. Kalau sudah tidak mengerti, usahakan untuk mengerti. Kalau makanan sehat nggak ngerti, apa? Usahakan Anda mengerti. Mungkin baca buku, internet. Masalah finansial, kalau sudah tidak mengerti, cari tahu bagaimana caranya. Sebisa mungkin, usahakan apa yang Anda bisa usahakan. Bisa gagal nggak? Selalu berhasil nggak? Nggak tentu. Bisa berhasil, bisa juga gagal. Bisa. Tapi, saya mau katakan kepada saudara, di dalam semua usaha Anda, rancangan Tuhan tetap bekerja. Saya ulangi ya. Di dalam segala apa yang Anda usahakan, di dalam apa yang Anda sedang kerjakan, semaksimal, sebisa Anda, semengerti Anda, di dalamnya ada rencana Tuhan yang terus berjalan meskipun Anda gagal. Dan rencana Tuhan adalah rencana terbaik buat hidupmu. Rencananya tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Karena itu sekalian, memang daging kita ini sakit. Perasaan kita ini, aduh sedih, kecewa, lemah, takut. Itu nggak bisa dihilangkan. Itu hanya bisa dijaga, dikuasai kalau kita berhasil punya sukacita dari Tuhan. Itu berhasil. Di tengah-tengah suasana sudah bersukacita, bisa. Ya, tapi saya katakan tadi, lewat semua penderitaan, ya, maka segala perkara dapat ku tanggung. Kalau sudah sampai titik itu aja, saudara sudah melewati, kalau ibarat orang sakit, sudah melewati apa? Masa-masa kritis. Baru operasi nih. Oh, tunggu 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari, semua ukuran baik, artinya dia sudah melewati masa kritis. Ada banyak orang Kristen, belasan tahun, belum berhasil melewati masa kritis dalam hidup iman mereka. Tapi kalau sudah berhasil melewati masa kritis itu, maka sudah mulai makin lama makin pulih, makin lama makin sembuh, makin sehat. Rohani Anda makin kuat, makin sehat. Sehingga Anda akan berkata, seperti Daud berkata, aku berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau sudah melayani, sudah bukan makin kendor, makin bergairah, makin semangat. Meskipun tubuh jasmanimu merosot kekuatanmu, tapi jiwamu, hatimu tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Kau akan berkata, Tuhan, aku akan melayani Engkau seumur hidupku selama tubuhku kuat. Haleluya. Haleluya. Jadi, saudara ingat, semua lakukan aja, lakukan. Tuhan ikut di dalamnya. Tuhan berkati saya, tolong saya, bla bla bla. Bla bla. Boleh sih, gak apa-apa. Bagaimana Tuhan memberkati Anda? Yaitu
di dalam apa yang Anda lakukan, rancangan Tuhan terus berjalan. Anda stagnasi, Anda gagal. Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan tidak bisa stagnasi. Yang penting Anda tetap berjalan. Kalau Anda berhenti berjalan, rancangan Tuhan bisa berhenti. Bukan bisa berhenti, rancangan Tuhan lambat terjadi. Umat Israel berjalan terus. Keluar dari Mesir, mereka jalan terus. Tuhan di mana? Ikut. Tuhan ikut, tiang awan, tiang api. Tuhan ikut terus. Kekurangan air, ada gunung dipukul, keluar air. Nggak ada makanan, ada mana turun. Nggak ada daging, ada burung turun, puyuh. Terus Tuhan ikut, terus Tuhan ikut. Sampai mereka tiba di Kades Barnea, di pinggir sungai Yordan. Tinggal selangkah lagi menyeberang sungai Yordan. Musa bilang, seberangi. Di sana memang banyak musuh. Mereka mengintai. Mereka melihat musuh yang raksasa. Mereka takut. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, kita pasti bisa menang di sana. Maju terus, jangan takut. Tapi mereka lebih percaya kepada 10 orang yang bilang, jangan maju, musuh begitu luar biasa. Mereka tidak percaya. Apa dasarnya Yosua dan Kaleb percaya? Dasarnya adalah janji Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Makanya dia percaya, makanya dia bisa berkata, kita maju, kita pasti menang. Dasarnya apa? Anda berjalan terus. Dasarnya janji Tuhan. Tadi waktu kita minum anggur bilang apa? Inilah cawan perjanjian baru. Hidup kita adalah sebuah kehidupan yang didasari oleh perjanjian Allah dengan kita. Dan saudara tentu yakin, kalau Allah berjanji, Allah bukan manusia yang bisa mengingkari janjinya. Kalau manusia kan bisa. Pinjam sesuatu saudara, minggu depan ya. Habis minggu depan lagi. Anak saya itu nagih kliennya. Minggu depan ya. Habis minggu depan lagi. Tagihannya nggak besar, kecil. Manusia bisa begitu, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Cuma sekali lagi, waktunya bukan waktu kita. Caranya bukan cara kita. Jalannya bukan jalan kita. Biarkan saja dia lakukan. Kita jalankan bagian kita. Nah, ketika umat Israel berhenti, nggak mau nyebrang, meskipun Tuhan bilang, itu tanah Kanaan buat kamu. Tapi kalau mereka nggak mau nyebrang, itu tanah Kanaan tidak jadi milik mereka. Bahkan apa yang mereka katakan, lebih baik kita mati di padang gurun ini daripada ke sono nyebrang kita mati. Tuhan kabulkan. Oke. Kalau kau minta di padang gurun, mati di padang gurun, aku kasih. Silakan. Tuhan bilang sama Musa, balik lagi ke sono. Mereka putar 38 tahun. Sampai semua yang ngomong begitu mati di perjalanan di padang gurun. Dan hanya generasi berikutnya yang masuk tanah perjanjian. Tahukah saudara, di ujung depan sana, Tuhan bilang ada rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sono ada. Buka pandangan saudara. Mungkin Anda tidak melihatnya, tapi ada di sana. Dan itu bukan berarti jauh. Nggak usah lihat jauh, lihat besok. Setelah besok, lihat lusa. Ada rancangan damai sejahtera memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi untuk hidup kita tahu semua dengan Tuhan. Nah itu untuk kehidupan ya finansial, kesehatan, rumah tangga dan sejenisnya. Setelah itu orang Kristen suka berjuang untuk apa? Berjuang untuk selamat. Oh, menyedihkan bukan? Setelah semua hal tadi kehidupan jasmani, yang berikutnya adalah untuk kehidupan masa depan. Banyak orang Kristen masih berjuang untuk selamat. Banyak orang Kristen masih berjuang untuk dibenarkan, diperdamaikan, dikuduskan, disempurnakan, diselamatkan. Banyak tuh sekalian.
Padahal semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan. Dilahirkan kembali? Sudah. Yohanes 3 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 1 ayat 23. Baca di rumah. Kalau kita baca kita kepanjangan. Untuk dibenarkan? Sudah. Roma 3 ayat 24. Untuk diperdamaikan? Sudah. Roma 5 ayat 10. Kolose 1 ayat 22. Untuk dikuduskan? Sudah. Ibrani 10 ayat 10. Untuk disempurnakan? Sudah. Ibrani 10 ayat 14. Untuk diselamatkan? Sudah. Kisah 4 ayat 12. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Semua sudah. Karena itu kita nggak usah pikir soal keselamatan kita. Nggak usah pikir. Semua sudah dilakukan oleh Yesus. Tetelestai, sudah selesai. Paid in full, dibayar sepenuhnya. Sudah hutang, sudah dihapuskan waktu dia dipantek di kayu salib. Kita nggak usah pikir soal keselamatan kita. Yang perlu kita pikirkan adalah banyak orang di sana, di luar sana yang belum diselamatkan. Mereka sudah diselamatkan karena Yesus sudah mati buat mereka. Cuma mereka belum tahu bahwa Tuhan sudah menerima mereka. Karena itu Tuhan berkata, pergilah ke seluruh bumi, jadikan segala bangsa muridku, ajar mereka sesuatu yang aku ajarkan kepada kamu. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau kita masih perlu berjuang hari ini, bukan berjuang untuk keselamatan kita, tidak. Karena keselamatan kita sudah terjamin. Tuhan sudah berikan Roh Kudus pada kita sebagai meterai, sebagai jaminan segala apa yang Tuhan akan peruntukkan buat kita. Kalau kita mau berjuang, berjuanglah supaya orang lain mengerti akan keselamatan, mengerti akan korban Kristus di kayu salib. Tapi sayang, banyak orang Kristen tidak lakukan itu, justru masih berjuang untuk diri sendiri. Anda tidak perlu itu. Anda tidak perlu. Semuanya dibereskan tuntas oleh Yesus. Karena itu, lakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Lakukan sebisa Anda, sekuat Anda, semengerti Anda untuk kehidupan jiwa dan jasmani. Lakukan. Bukankah jiwa Anda perlu sesuatu? Mungkin jiwa Anda, jasmani Anda perlu uang kan? Ada amin? Jasmani Anda perlu uang. Bukan hanya untuk makan. Untuk rekreasi perlu uang. Mau jalan-jalan perlu uang. Apalagi luar negeri, perlu uang. Makan di mall aja perlu uang. Makan di mall minimal berapa sekarang? Minimal. Makan soto Betawi aja bisa 60.000. Cuma soto Betawi. Belum yang lain. Rata-rata kalau mau enak, cepeceng seorang. Itu baru makan loh. Belum pakai belanja. Belum lagi mampir di Uniqlo. Di celana panjang aja bisa gope. Bukan gopetun, gopeceng. Perlu uang. Karena itu cari sebisa Anda, semengerti Anda. Cari. Di dunia tidak bisa tidak punya uang, harus punya uang. Loh, ini kelihatannya Bapak ini utamakan uang ya? Enggak. Yang utama hidup kita tidak bisa tidak Tuhan. Loh, enggak ada amin. Nomor satu udah pasti Tuhan. Kalau bukan dia percuma. Tapi di bumi perlu uang. Untuk jasmani, untuk jiwa. Kalau Anda bisa punya barang-barang, HP untuk apa? Bukan cuma untuk telepon, chat, bukan. Anda senang. Kalau Anda punya barang bagus tuh Anda senang. Untuk jiwa Anda. Jalan-jalan untuk jiwa Anda. Tapi uang cuma bisa di situ. Uang nggak bisa bikin kita ke sorga. Ada amin? Punya uang banyak. Oh, di depan pintu sana, ya saya bayangkan ada pintu. Bawa duit, koper.
US dollar. Selembarnya berapa? 1.000. Nggak bisa. Kita masuk ke sana nggak pakai itu. Kita masuk ke sana pakai darah Yesus. Tapi Tuhan perlu untuk jiwa kita, untuk jasmani kita di bumi, dan untuk hidup kita masa depan kekal. Haleluya. Karena itu, teruskan hidup Anda dengan bahagia, dengan sukacita, karena engkau tahu Tuhan Yesus beserta aku. Ketika Yesus akan dilahirkan, siapa namanya? Disebut apa? Lupa ya? Immanuel. Dia akan namakan Immanuel. Artinya Allah beserta aku. Yesus beserta aku. Sekali lagi, rancangan dia beda sama dengan kita. Jalan dia beda sama jalan kita. Seperti tinggi langit dari bumi. Karena itu kita tidak bisa memikirkannya. Teruskan hidupmu dengan sukacita. Mari kita bagi berdiri. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh kembali disadarkan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami sepanjang waktu. Yang rancangan-Mu tidak pernah berhenti, tapi terus berjalan, bekerja di dalam kami, di dalam apa yang sedang kami lakukan hari demi hari. Dan kami bersyukur, Kau buka mata kami untuk melihat di depan sana. Dan rancangan damai sejahtera memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Semua jemaat juga yang sedang melihat acara rekaman ini, jangan takut dalam hidup masa depanmu. Tuhan ada bersama engkau. Tuhan dan aku berjalan bersama. Tuhan dan Anda berjalan bersama-sama. Haleluya. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Terima dengan limpah anugerah, kasih setia daripada Allah Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas dan tanpa syarat. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.